Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah akhirnya Bapak bergerak juga untuk membuatkan video. Sebelumnya udah 2 hari yang lalu udah Bapak janji kasih kisi-kisi untuk persiapan ujian semester genap nanti. Karena kisi-kisi ini bagaimanapun tentu cukup penting supaya Ananda tidak terlalu luas dan terlalu banyak mempelajari cakupan materi, sehingga bisa lebih fokus dalam mengulang-ulang materi yang harus Ananda ulang, ya, supaya ujiannya benar-benar lancar, benar-benar khusyuk, benar-benar bisa dilaksanakan dengan jujur dan lancar. Pada kesempatan video ini Bapak ingin memberikan kisi-kisi soal untuk Ananda kelas 1, di mana yang perlu Anda ketahui untuk Ananda kelas 1 bahwa kelas 1, 2, 3 itu soal ujiannya pilihan ganda jumlahnya 20 soal dan isian singkat jumlahnya 8 soal. Artinya jumlah keseluruhannya yaitu 28 soal. Nah, pilihan ganda sendiri itu nanti ada pilihannya ABC, hanya ABC, tidak sampai B. Hanya ABC saja. Jadi Ananda di sini pun sudah Bapak beri pilihan yang sangat-sangat mudah. Tapi tinggal lagi nanti tergantung Ananda apakah memperhatikan ketika Bapak memberikan pelajaran di kelas atau sibuk dengan kegiatannya sendiri. Nah, di situ nanti akan nampak mana-mana yang memperhatikan ketika Bapak menjelaskan, mana-mana yang cuek atau terkesan tidak peduli ketika Bapak menjelaskan materi. Padahal materi untuk anak kelas 1 ini sudah Bapak ulang berapa kali. Bapak tidak mengambil semua bab yang harusnya diajarkan. Bapak hanya mengambil 2 bab dari semester 2 ini. Supaya apa? Supaya Ananda tetap lebih fokus, supaya Ananda lebih bisa menerima, lebih bisa memahaminya. Cukup 2 bab aja. Yang penting nyangkut, Ananda paham, Ananda bisa praktek. Nah, tadi Bapak udah masuk di lokal 13 dan 14. Kemarin Kamis Bapak udah masuk di lokal 12. Nah, di lokal 11 memang belum masuk. Sabtu besok baru Bapak masuk. Gak apa-apa, materinya sama aja. Tadi Bapak mengulang materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu mat atau hukum bacaan panjang. Yang sudah kita pelajari yaitu mat yang 2 harokat aja, yaitu ada 5. Fathah bertemu alif, kasrah atau baris bawah bertemu iya sukun, dhammah atau baris depan bertemu waw sukun, fathah tegak, kemudian dhammah terbalik. Nah, ingat ya, ada 5 ya. Itu cuma Bapak ulang, tadi pun Bapak ulang lagi itu, dan Bapak berikan contoh-contoh kata-katanya. Ada yang contoh huruf ta, ada yang contoh huruf alif, ada yang contohnya huruf ba. Ya, itu tadi yang sudah Ananda sudah masuk tadi, udah Bapak beri contoh-contoh. Namun untuk anak-anak kelas 1 yang besok insya Allah kita masuk, Bapak akan berikan catatannya juga di video ini. Sama aja catatannya, tapi itu pun sebenarnya nggak perlu Ananda catat lagi, karena itu udah catatan yang lalu. Bapak cuma mengulang lagi supaya Ananda ingat lagi, supaya Ananda lengket, benar-benar lengket, dan bukan cuma sekedar materi yang hanya dilalui, tapi memang betul-betul materi yang harus diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selamanya. Sampai tua itu akan dipakai oleh Ananda semua. Jadi yang Bapak tanyakan di sini hanya ya seputar mat, kemudian harokat itu kan ada fathah, kasrah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah itu Ananda sendiri tadi ada beberapa yang Bapak coba tanyakan. Mas, ternyata masih ada juga yang belum tahu apa tuh fathah. Fathah yaitu baris di atas. Kasrah apa nggak tahu juga. Kasrah baris di bawah. Ya, dhammah baris di depan. Begitu ya. Nanti kalau udah tahu itu gampang. Bapak nanti di soal esai itu ada satu
soal ya yang menanyakan ada berapa jumlah harokat fathah pada ayat berikut. Nah, cuma gitu. Anda kalau sudah tahu bentuk harokat fathah, gampang, tinggal cari aja yang fathah atau baris atas. Hitung ada berapa. Tinggal tulis jumlahnya, itu ada jawabannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga tanda baca tadi, yang 5 tadi yang udah kita pelajarin. Fathah itu pasangannya apa? Kan pasangannya alif. Nah, cari pilihannya. Kemudian contohnya seperti apa? Kan kita udah sering juga catat. Nah, lihat nanti di situ Bapak udah beri pilihannya sangat mudah, pilihan gandanya. Jadi Bapak rasa kalau Anda memperhatikan dan mengulang-ulang catatannya, Anda akan mendapat nilai 90 tuh dari tangan. Paling 1-2 lah salah. Karena ini cuma 2 bab yang Bapak berikan dan soalnya Bapak putar-putar aja. Tuh, kemudian bab tentang kebersihan. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Hadisnya memang kemarin Bapak sudah suruh menghafal. Meskipun penyampaiannya Bapak ambil di kelas dan itu Bapak spontan aja. Yang sudah hafal dapat nilai plus, yang belum ya tidak apa-apa. Yang penting ujian ini tahu hadis kebersihan yang sudah kita pelajari itu bunyinya seperti apa. Mungkin Anda masih ingat bunyi hadisnya at-tahuru syatrul iman. Nah, ingat aja at-tahuru syatrul iman. Ada cuma dengar 3 penggalan kata. Yang terakhir itu periwayatnya rawahu Muslim. Nah, riwayat Imam Muslim. Artinya kebersihan itu ialah sebagian dari tanda orang beriman. Sebagian tanda orang beriman itu ciri-cirinya suka kebersihan, berperilaku bersih, berpakaian bersih, suka kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itulah yang sudah kita pelajari kemarin. Contoh-contohnya juga sudah Bapak beri catatan kemarin. Silakan dibuka lagi catatannya, silakan dibuka lagi latihannya. Bapak hanya mengambil soal dari yang sudah pernah Bapak berikan catatan dan latihannya itu. Kemudian tentang mandi dan sikat gigi itu umumnya dan paling sedikit berapa kali itu kan sudah Bapak beri catatannya, silakan dibuka lagi. Kemudian tanda-tanda orang yang suka kebersihan itu sangat mudah. Nah, yang perlu Anda lihat adalah nanti ada soal yang menanyakan kecualinya. Nah, jadi nanti kalau ditanya contoh-contoh perbuatan cinta kebersihan kecuali, berarti yang bukan mencontohkan perbuatan bersih. Cari aja yang beda sendiri. Ya, cari jawaban yang beda sendiri. Itulah jawabannya berarti. Jadi Ananda kalau memang ragu-ragu, bacalah soalnya 1-2 kali lah, jangan sekali saja ya. Baca 2 kali, baca 3 kali. Karena waktunya untuk 28 soal ini panjang, ada 1 jam, ada 60 menit. Tentunya 60 menit dibagi 28, ya itu satu soalnya ya 2 menitan. Nah, jadi itu panjang ya. Tidak perlu terburu-buru, tapi juga jangan terlalu lambat. Nah, kemudian untuk kebersihan ini nggak susah kok, nggak susah. Ini Ananda sudah sering praktek kok, di kelas pun sudah Bapak sering tanya langsung, Ananda bisa jawab kok. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah arti atau terjemah daripada hadis itu bunyinya seperti apa. Nah, itu Ananda baca, Ananda ingat, Ananda hafalkan. Karena kalau Ananda nggak hafal, nanti Ananda sulit menjawabnya apa ya artinya ya. Mau buka buku nggak bisa lagi karena ujian insya Allah kita tatap muka dan dibagi 2 shift. Hari Rabu tanggal 2 itu shift A dulu, kemudian hari Kamisnya shift B, hari Jumatnya shift A lagi, hari Sabtunya shift B, gitu ya, bergantian selama insya Allah kurang lebih 2 minggu kurang ya, seminggu lebih tapi 2 minggu kurang karena dibagi 2 shift tadi. Kemudian untuk soal esainya sendiri itu Ananda lebih banyak disuruh menuliskan. Contoh Bapak di situ nanti ini contoh ya, Bapak di situ berikan kalimat buatlah kata berbahasa Arab yang bunyinya taba umpama gitu ya. Berarti Anda tinggal buat huruf ta dan huruf ba barisnya fathah semua kan, dibaca taba. Atau nanti Bapak suruh buat tani umpama, kan tinggal buat aja ta
huruf ta sama huruf nun. Ta-nya baris fathah, nunnya baris kasroh. Ta-nya baris atas, nunnya baris bawah. Dibaca tani. Nah, satu lagi. Tadi Bapak banyak menemukan masih banyak ananda yang menulis huruf Arab dibacanya dari kiri. Itu salah. Jadi dibacanya tetap dari sebelah kanan. Nah, jadi kalau nulis bahasa Indonesia memang dari kiri, bacanya dari kiri. Kalau nulis Arab, nulisnya dari kanan, bacanya dari kanan. Jadi nggak terbalik nanti tulisannya. Kalau ananda buat nanti tani, itu dibuat tanya dari sebelah kanan, nunnya di sebelah kirinya. Jangan dari sebelah kiri, tanya, nunnya sebelah kanan. Jadi dibacanya lain nanti, dibacanya bukan tani, tapi nita. Nah ya, hati-hati. Tolong orang tua sama-sama dibimbing. Tadi saya temu itu di lokal 13 dan 14, ternyata ada yang seperti itu. Padahal selama ini perasaan saya ya sudah saya ajarkan sudah benar, cuman memang tadi tidak saya contohkan di papan tulis awalnya. Ternyata ketika tidak contohkan nomor tulis, suruh mengekspresikan sendiri, saya cuma menyebut bahasa Indonesia saja di papan tulis, ternyata masih banyak yang keliru seperti itu. Ternyata mereka selama ini bisa karena melihat, tapi belum bisa untuk menuliskannya sendiri. Jadi memang materi bab ilmu agama, Al-Quran hadis nih khususnya memang harus telaten dan memang harus sering diulang-ulang. Makanya saya ya mohon dimaklumi tidak akan mengajarkan seluruh bab karena prioritas saya adalah satu bab tuntas, dua bab tuntas. Yang penting ananda betul-betul paham, betul-betul nyambung. Gak perlu semua bab akhirnya malah gak ada yang lengket, gak perlu. Ya itu pun sesuai dengan kurikulum corona kan, kurikulum darurat. Kita tidak diperkenankan mengejar ketuntasan. Yang penting ananda tetap belajar, yang penting ananda nyambung, yang penting ananda happy dan ananda tidak menjadi beban terlalu berat untuk tugas-tugas daringnya. Kemudian itu tadi menuliskan kata. Kemudian nah ini hadisnya. Hadis tentang kebersihan itu diingat bunyi seperti apa dan terjemahnya bunyinya seperti apa. Diingat-ingat ya. Periwayatnya juga tulis. Siapa tadi? Imam Muslim. Jadi cuma itu aja ya esainya yang tadi Bapak bilang, hanya mencari jumlah harokat daripada kalimat yang sudah Bapak buat di soal ya. Nanti ada soal di apanya nih, kalimat di sini. Nah, itu nanti ananda baca, ananda cari baris yang Bapak tanyakan. Bapak tanya situ baris atas, cari baris atas ada berapa. Atau kalau di situ Bapak tanya cari baris bawah atau kasroh, cari baris bawahnya ada berapa, itu aja. Selain daripada baris bawah gak usah dihitung. Gitu caranya. Ya, untuk anak kelas 1 itu aja dulu. Ya, ananda cukup belajar aja, dibaca-baca lagi, diulang-ulang lagi. Tentunya banyak mencoba di buku latihan atau buku catatannya. Ya, ulang terus sampai ananda benar-benar paham, hafal dan tidak ragu-ragu lagi dalam mengerjakannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar video ini, karena itu sangat penting supaya apa? Supaya ketika ada satu orang yang bertanya, mudah-mudahan itu mewakili pertanyaan daripada ananda yang lain. Ya, mudah-mudahan jadi di situ langsung Bapak jawab. Mudah-mudahan yang lain juga segera baca dan mendapatkan jawaban yang sama. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berhasil menampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo se llama?